Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan tugas tahun ini dengan tepat waktu dengan judul Model Rencana Pengelolaan Indoor. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Salis Hidriani MPD selaku dosen pengampu matkul pengelolaan kelas anak usia dini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Widya Lestari, teman saya Yana Aprilia, dan teman saya Hani Atul. Nah, pertama-tama akan dipresentasikan oleh teman saya, Yana. Silakan, Mbak. A. Menata lingkungan belajar. Pengertian: kebutuhan perkembangan anak dapat dipenuhi dengan kegiatan bermain di dalam ruangan, yaitu indoor, dan di luar ruangan, yaitu outdoor. Sarana bermain tidak harus buatan pabrik, tetapi dapat dibuat sendiri oleh para pendidik ataupun orang tua, yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi lingkungan sosial budaya dan daerah setempat. Untuk tujuan menata lingkungan belajar meliputi menciptakan situasi belajar yang kondusif dan menyenangkan, lalu memotivasi anak untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, memudahkan anak untuk belajar fokus, mandiri, bertanggung jawab, klasifikasi, dan kerapian. Lalu ada tujuan menata lingkungan belajar, yaitu meliputi menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, memotivasi anak untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran, lalu memudahkan anak untuk belajar fokus, mandiri, tanggung jawab, klasifikasi, kerapian, dan lain-lain dalam keteraturan. Lalu selanjutnya, visi menata lingkungan belajar: mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Umi. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip menata lingkungan belajar. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Kemudian keselamatan dan kenyamanan. Berikutnya menarik dan diperkirakan kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Kemudian perbandingan dengan sejumlah anak, keterjangkauan anak yang disediakan oleh lingkungan sekolah, catering, dan kebersihan. Poin selanjutnya yaitu model rencana pengelolaan ruang indoor. Yang pertama yaitu model penataan ruang bermain anak usia 0 sampai 2 tahun. Model penataan ruang yang pertama yaitu karakteristik. Dalam karakteristik meliputi prasarana dalam ruang bermain. Yang kedua yaitu tersedia bantal dan karpet yang nyaman. Yang keempat yaitu warna-warna dasar furnitur. Yang kelima yaitu memberikan kelulusan gerak bagi anak. Berikutnya yaitu area ruang bermain. Yang pertama yaitu area motorik. Area motorik bermain. Area bermain motorik yaitu di dalam ruangannya harus leluasa dan digunakan oleh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Kemudian area yang lain, area bermain yang lain yaitu berbeda dengan area motorik. Di dalam area lain diperlukan tempat untuk istirahat anak, khususnya untuk anak usia 0 sampai 1 tahun, digunakan sebagai untuk tempat tidur. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Widya. Yang selanjutnya, model penataan ruang bermain anak usia 0 sampai 2 tahun itu yang pertama harus memaksimalkan kontak fisik dan emosional. Selanjutnya, kontak fisik antara anak dengan pendidik dan memfasilitasi aktivitas bermain yang melibatkan pengasuh. Lingkungan ruang bermain harus memberikan keleluasaan pada anak dan perlu disediakan karpet atau alas.
yang nyaman bagi anak untuk bermain di lantai dan di dinding itu harus didampingi sepenuhnya oleh pengasuh. Jadi juga memberikan beragam aktivitas yang memungkinkan anak untuk mengenali objek-objek di sekitarnya. Nah, itu dapat mendorong anak untuk bergerak agar anak itu terlatih dan mampu menguasai keterampilan fisik yang baru. Jadi penataan fasilitas dan jarak area bermain itu harus memungkinkan anak untuk bergerak dan melakukan aktivitas fisik yang beragam. Nah, selanjutnya model penataan ruang bermain anak usia 3-6 tahun. Jadi modelnya itu memiliki karakteristik yang pertama itu prasarana dalam ruang bermain harus ditata secara menarik dan menyenangkan, dan furnitur itu perabotan serba mini, ergonomis dan fungsional, sederhana, aman dan nyaman bagi anak. Jadi warna-warna dasar furnitur itu harus berkreasi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Mbak, saya izin bertanya. Tadi kan dipaparkan mengenai warna-warna dasar furnitur. Sebaiknya dipilih warna dua kayu atau satu warna. Jadi pertanyaan saya itu, apa saja tips dalam memilih furnitur? Terima kasih. Pertanyaan tentang saya ingin bertanya kepada pemakaran untuk tolong berikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan atau bisa ulang. berikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam kelas atau di dalam ruangan atau gedung. Terima kasih, Mbak. Masih tersisa pertanyaan lagi? Silakan. Saya ingin bertanya, Mbak, bagaimana karakteristik model penataan ruang bermain anak usia 0-2 tahun? Terima kasih, Mbak. Untuk pertanyaan tadi kami diskusikan dahulu ya. Baik, setelah kami diskusikan, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ida mengenai bagaimana karakteristik model penataan ruang indoor bermain anak usia 0-2 tahun. Nah, yang pertama itu prasarana dalam ruang bermain seperti rak atau furnitur itu ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak, multifungsi dan terbuat dari bahan yang ringan namun kuat. Jadi itu yang harus tahan lama, mudah dibersihkan, memiliki desain bagus sesuai dengan fungsinya, berkualitas, dan tentunya itu harus aman bagi anak dan tidak tajam. Itu harus tumpul atau tidak runcing, dan harus bagian permukaannya sehingga tidak menimbulkan luka kecil pada si anak dan akibat terbentuk secara lebih ekonomis juga. Selanjutnya itu kita menyediakan bantal dan karpet yang nyaman dan dari bahan yang lembut dan benang agar tidak mudah terkelupas dan tidak berbulu. Selanjutnya itu warna-warna dasar furnitur itu sebaiknya dipilih warna-warna yang natural kayu atau satu warna. Selanjutnya itu harus memberikan keleluasaan bagi anak. Di antaranya itu meliputi yang pertama, anak itu leluasa untuk bergerak atau seperti anak 0-2 tahun itu merangkak, berjalan dan berlari kecil. Lalu lintas untuk anak bergerak itu harus berpapasan itu harus lebar sekitar 1,5-2 meter. Nah, selanjutnya itu ruang gerak anak itu tidak terhalang oleh benda tertentu yang dapat beresiko terhadap keselamatan anak atau keamanan anak tersebut. Jadi harus aman. Selanjutnya itu terpantau. Maksudnya ini terpantau itu ketika anak belajar itu
dengan berbagai warna-warni yang mendominasi seluruh ruangan gitu, Mbak. Lalu yang kedua, memilih warna-warna primer seperti merah, kuning, biru, dan hijau. Warna campuran juga bisa dilakukan seperti hijau, coklat, jingga. Lalu dapat digunakan untuk memberikan aksen pada furnitur gitu, Mbak. Kalau Berarti warna-warna ini menjawab. Iya, sebenarnya indah enak dipandang mata gitu. Lalu yang ketiga, hindari warna-warna yang finishing yang dapat menyilaukan anak. Nanti anak menjadi terganggu ya gara-gara warna itu. Terus penataan furnitur dapat memberikan keleluasaan bagi anak untuk bergerak. Lalu sebaiknya lalu lintas untuk anak bergerak berpapasan selebar 1,5 sampai 2 meter. Lalu selanjutnya, ruang gerak anak tidak terhalang oleh benda tertentu yang dapat beresiko terhadap keamanan anak. Jadi harus nyaman tapi juga aman gitu, Mbak. Lalu yang terakhir, terpantau dapat dilihat oleh pendidik atau pengasuh, terbuka dan transparan gitu, Mbak. Bisa dipahami ya. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farisya mengenai bagaimana penjelasan terkait prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruang indoor. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan. Maksudnya di sini yaitu alat dan permainan yang disediakan itu sesuai dengan usia anak itu di sekolah. Yang kedua yaitu keselamatan dan kenyamanan. Maksudnya keselamatan itu tidak membahayakan anak saat bermain, dan kenyamanan itu mereka merasakan senang dan bisa melakukan berbagai kegiatan. Seperti hanya permainan di dalam ruangan itu, contohnya bermain Lego, bermain manga dan sebagainya. Yang kedua, menarik dan dapat diperkirakan. Maksudnya di sini yaitu menarik dan dapat diperkirakan itu seperti hanya menata tempatnya, seperti hanya tak ditaruh di pojok, tak pasti ditaruh di pojokan, terus permainan juga ditaruh di pojokan Agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Maksudnya yaitu penataan sarana bermain dalam ruangan itu harus disesuaikan untuk berbagai kegiatan mereka. Yang selanjutnya yaitu fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini yaitu kalau dalam satu hari penataan ruangannya itu urut antara satu dengan yang lainnya, besoknya bisa dikembangkan menjadi minggu. Yang terakhir yaitu perbandingan jumlah anak. Jikalau anak itu berjumlah 15, nanti kalau mereka mau melakukan kegiatan belajar mengajar, gurunya bisa mengawasinya mereka satu-satu. Kalau gurunya itu memadai, kalau tidak memadai bisa secara berkelompok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Apabila sudah cukup, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.